Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah, pertemuan kita pada pagi hari ini semoga pertemuan yang diridhoi Allah. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram. Pagi hari ini kita membahas satu bab berkaitan tentang sifat solat. Solat menjadi amal yang rutin kita kerjakan, baik amal itu, ibadah solat itu berkaitan amal ibadah wajib ataupun amal-amal solat yang berkaitan dengan ibadah solat sunat. Solat menjadi satu kebutuhan kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah, menyembah Allah, sehingga amal ibadah solat ini menjadi satu kewajiban yang kita kenal dengan solat 5 waktu ataupun amal ibadah solat yang sunnah, dan sangat banyak amal solat yang dikategorikan sunnah. Begitu pentingnya amal ibadah solat itu, maka di dalam hadis, buku-buku hadis yang mu'tabar, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Daruqutni, Al-Hakim, kemudian nanti Al-Muwatta dan beberapa buku hadis yang lainnya, dan termasuklah buku hadis yang kita baca di pagi hari ini, hadis Bulughul Maram. Kita bahas berkaitan tentang bab sifat solat. Bagaimana tata cara pelaksanaan solat yang dikerjakan Nabi, ini menjadi penting untuk kita amalkan. Karena amal ibadah solat ini hadisnya lebih banyak hadis fi'li. Hadis fi'li itu Nabi mengerjakannya, Nabi melakukannya, sahabat melihatnya, maka sahabat mencontohnya. Itu namanya hadisnya hadis fi'li. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumtu ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbalil qiblata fakabbir thumma qara' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan
thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma f'al dzalika fi sholatika kulliha. Akhrajahu sab'ah wa lafzul lil Bukhari. Hadis bersumber dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak mengerjakan salat, ya, jika engkau hendak mengerjakan salat, itu tadi bukan idza qumtu ya, tapi idza qumta ya. Jika engkau hendak mengerjakan salat, kata Nabi, maka sempurnakanlah wudu'mu. Jadi kalau mau salat, wudu dulu dengan sempurna. Karena wudu termasuk dari syarat sah salat. Jadi kalau kita sebelum sholat ada beberapa perbuatan yang mesti kita kerjakan, dan kalau tidak kita kerjakan maka ibadah sholatnya tidak sah, dan perbuatan itu dikerjakan bukan di waktu sholat. Itu namanya syarat. Sebelum sholat seseorang mesti berwudu dulu, sempurnakan wudu. Wudu itu dengan sempurna, dengan yang baik. Itu namanya syarat sah sholat. Sebelum sholat menutup aurat terlebih dahulu, itu namanya syarat sah sholat. Ada namanya syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat seperti orang Islam. Orang non muslim itu tidak wajib sholat. Ya enak, bukan masalah enaknya, bahkan mereka itu menjadi satu kalau dalam penilaian Islam ya tentunya itu menjadi satu hal yang tidak baik gitu ya. Bukan berarti mereka bebas, bukan ya. Karena tuntutan sholat ini kan muslim ya. Kemudian syarat sah sholat itu tadi, nah di hadis ini maka hendaklah berwudu. Wudunya itu sempurna, baiklah wudu kita. Bagaimana membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kaki, itu sempurnakan dengan baik. Baru setelah wudu, tsumastaqbilil qiblat, maka ya hendaklah menghadap kiblat, ya menghadap kiblat ya. Kemudian tsumma qra' ma tayassara ma'aka. Maka kalau menghadap kiblat itu kan menjadi satu yang mesti ya. Fakabbir, maka takbirlah. Ya, itu yang dikenal dengan takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Sumarka hatta tatma'inna, kemudian ya bacalah Quran, kemudian ruku sehingga engkau tumakninah di dalam ruku, sempurna rukunya, berhenti sebentar di waktu ruku, kemudian bangunlah sehingga engkau tegak berdiri, lalu sujudlah. Ya tegak berdiri maksudnya ketika i'tidal. Setelah itu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud. Ketika sujud tumakninah dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk. Tumakninah dalam duduk antara dua sujud. Lalu sujudlah, sujud yang kedua, hingga engkau tenang dalam sujud, maksudnya tumakninah dalam sujud. Lakukanlah hal itu dalam sholatmu seluruhnya. Nah ini kan berkaitan bahwa semua ini kategori bagaimana sholat yang diajarkan Nabi. Berdiri, ya berdiri, ya kalau mau pakai niat itu kan ini yang di hadis ini tentunya ya.
berdiri, kemudian baca ayat Quran, kemudian rukuknya itu sempurna. Bagaimana rukuk yang sempurna itu nanti dijelaskan di bawah. Kemudian ketika ruku jangan buru-buru Pak, tomanina. Kemudian i'tidal juga berdiri sempurna dulu. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Kemudian sujud di dalam sujud harus tumanina juga, nggak boleh keburu-buru, nggak boleh buru-buru, santai. Kemudian duduk antara dua sujud, tumanina lagi, kemudian sujud lagi, tumanina lagi. Nah, itulah perbuatan yang dilakukan Nabi di semua solat. Nah, ini contoh bagaimana solat Nabi ataupun yang disebut dengan sifat solatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, bagaimana takbirnya. Nah, jadi di atas ini hadis berkaitan dengan tata cara solat Nabi. Kita lanjutkan. Walin Nasa'i wa Abi Daud min hadis Rifa'ah bin Rafi. Innaha lan tatimmu salatu ahadikum hatta yasbighal wudu'a kama amarahullah thumma yukabbirallah wa yahmadahu wa yusniya anhu wa yusniya alaihi. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmidillah wa kabbirhu wa hallilhu. Hadis dalam satu riwayat bersumber dari Sunan Nasa'i. Tadi kan Bukhari. Ya, Nasa'i ada tambahannya dari Abu Daud, dari Nasa'i dan Abu Daud. Hadisnya dari Nasa'i dan Abu Daud bersumber dari Ibnu Rafi', hadis Rifa'ah bin Rafi', ya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh, kata Nabi, sungguh tidak sempurnalah solat seseorang di antara kamu kecuali dia menyempurnakan wudhunya. Tadi ya, dalam versi hadis lain Nabi menyuruh menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ya, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, perintah wudhu. Kemudian ia takbir dan memuji Allah, dan hadis itu disebutkan jika engkau hafal Quran, bacalah, jika tidak bacalah tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ini kalau dia enggak hafal Fatihah, baca saja ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini bacaan-bacaan yang diajarkan bagi orang-orang yang enggak hafal Fatihah. Tapi bagi kita semuanya ya, masa Fatihah enggak hafal? Ya, tapi ada orang kayak gitu, ada. Maka baca itu tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrihi fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqar makanah fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarish wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Akhrajal Bukhari. Hadis bersumber dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ini kata Nabi,
Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abi Humaid tadi berkata, beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya. Jadi mengangkat takbirnya itu begini, Pak. Satu riwayat ini ya. Jadi begini. Lurus dengan bahunya sampai bahunya. Ini versi hadis yang satu. Jadi nggak begini. Tapi nanti ada juga yang begini ya, begini. Paham Pak ya? Jadi hadwa mangkibaihi, setentang bahunya. Ya. Bila ruku beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya. Jadi ruku, Nabi itu kalau ruku tangannya, kedua tangannya ini ditekankan di kedua lututnya, bukan di dengkul, tapi di lutut. Ya. Kemudian meratakan punggungnya. Jadi punggung itu diratakan. Jadi di hadis ini ratakan dulu, letakkan dulu kedua tangan ke lutut, baru posisi punggung diratakan. Ya, posisi punggung seperti ini dia. Jadi kalau ibarat ibarat ada diletakkan satu gelas air diisi air ya, maksudnya satu gelas diisi air, itu Nabi itu begitu rapinya sholat itu, ruku itu, sampai-sampai airnya tadi nggak tumpah Pak. Itu rapinya Nabi itu ketika ruku. Kalau kita kan ruku kadang ya gitulah, belum sempurna udah sami Allahu liman hamidah. Jadi posisinya begini, kedua tangannya itu menekan ya, kedua tangannya diletakkan di lutut. Saya pikir gak usah dipraktekkan lah, udah paham lah itu. Ya, jadi begitu. Kemudian bila mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri lurus. Inilah hebatnya Nabi itu Pak. Sholatnya nggak buru-buru. Tiga kan ada Sami Allah liman hamidah. Padahal belum gini udah Rabbana walakal hamd. Jadi posisi Nabi itu membaca Rabbana walakal hamd itu setelah berdiri lurus. Ini kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur ya jangan dipaksain. Kecuali kalau uzurnya malas, itu malas nggak uzur tuh namanya. Itu bukan uzur namanya ya. Jadi berdiri. Ketika udah berdiri lurus, kemudian ya, bila sujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkram waktu sujud. Jadi bukan gini. Ini kayak binatang kan? Ya, begini, lurus ketika sujud dan mengepalkan jari-jarinya dan menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Ya. Jadi ujung jari kita itu bukan gini. Ya, diarahkan ke kiblat. Kalau bisa 5-5 itu, kalau nggak bisa satu aja. Ya, nah, ini bukan gini. Ada orang yang lucu lagi, sholatnya, sujudnya gitu, kakinya itu gimana ya? Menghadapnya itu bukan ke kiblat. Kan seharusnya begini Pak. Ini nggak gini. Itu nggak sah kalau menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi begini. Nah, ada yang mau meraktekan Pak? Siapa yang mau meraktekin? Nggak apa-apa Pak. Siapa? Pak Haji. Maaf Pak Haji ya. Nah, ini jadi ngerepotin ini. Nah, ini harus penting ini. Ketika sujud, iya ngadep sana Pak. Maaf ya Bapak Ibu. Sujud Bapak. Sujud. Nah, kedua kakinya, Bapak sujud. Nah, begini. Yang nggak boleh itu kakinya, jarinya lurus Pak. Bukan lurus atau di itu yang nggak sah. Itu tidak boleh. Ya, tapi yang betul itu begini. Coba bisa nggak 5-5 Pak? Nah,
ini sujud yang benar itu kakinya ya. Paham Pak? Nah ini. Kemudian tadi ruku Pak. Sorry Pak. Maaf ya, maaf Pak Haji. Ruku tadi posisinya kedua tangan pas di lutut, arah posisinya bisa lurus lagi nggak Pak? Nah, jadi supaya lurus matanya itu pandangannya tuh ke kiblat. Nah jadi seperti ini. Kemudian takbir Pak. Takbir tadi ngadep ke sana Pak. Takbirnya tadi gimana? Jadi gini. Yang pertama tadi, pas bahu ya, pas bahu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, makasih ya Pak Haji. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Kemudian bila sujud beliau meletakkan kedua tangannya, bla bla, kemudian menghadapkan ujung jari kakinya ke arah kiblat ya. Ujung jari kaki ke arah kiblat. Nah. Kemudian bila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri. Yang biasa kita lakukan. Jadi kaki kiri itu didudukin. Oke. Nah. Dan meluruskan, menegakkan kaki kanan. Bisa kebayang Pak ya, yang sudah kita lakukan. Meluruskan kaki kanan. Bila duduk pada rakaat terakhir, tahiyat ya, beliau memajukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan, dan beliau duduk di atas pinggulnya. Ini duduk tahiyat akhir. Jadi bisa ya Pak ya? Mau dipraktekin lagi nggak? Udahlah, saya pikir udah paham itu. Orang udah tiap hari kan. Jadi begitu. Itulah kalau duduk tahiyat akhir itu menghindari penyakit prostat itu kan begitu. Maka itu duduk tahiyat akhir itu seperti itu. Maka itu yang sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu sudah pas apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Cuma kadang yang mungkin ya agak kurang pas itu tumakninahnya tadi, mau cepet saja kan begitu kan. Jadi begitu. Saya kadang melihat orang sholat waktu sujud kakinya itu bukan jari kakinya bukan diarahkan ke kiblat, tapi gini, waktu sujud itu kalau di hadis ini nggak sah, bahkan menurut mazhab Syafi'i itu nggak sah Pak ya. Jadi nanti kalau di fikih Syafi'i itu ada anggota sujud itu apa-apa saja. Nah jadi seperti itu yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lanjut Pak Ibu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, dan seterusnya itu ila qaulihi minal muslimin ya, wa ana minal muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ya. Ini hadis bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bila beliau menjalankan solat, beliau membaca aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi hingga seterusnya sampai ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawat. Itu hadis yang ada di sini. Dan aku termasuk orang-orang muslim, wa ana minal muslimin ya. Kemudian ya Allah, engkaulah raja, tidak ada raja kecuali engkau, selain engkaulah Tuhanku dan aku hambamu, sampai akhirnya. Hadis riwayat Imam Muslim, dan dalam satu riwayat Muslim bahwa bacaan tersebut dalam sholat malam ya, yang ditambahin ini tadi ya, ini wajah, jadi ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, baru dibaca Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Itu doa iftitah yang dibaca di sholat malam. Maka doa iftitah itu kan ada dua versi, nanti selanjutnya ada di bawah. Yang biasa kita bacakan itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah dan seterusnya itu. Wa ana minal muslimin ya. Ini ada versi hadisnya.
Kemudian versi hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah sakata hunayyatan ya qabla an yaqra'a fas'altuhu faqala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqathul abyadu minad danas Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini doanya kalau dihayati enak bener ya hadisnya, artinya ya, doa iftitah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau itu bertakbir untuk salat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi Nabi setelah takbiratul ihram diam. Apa yang dibaca? Doa iftitah. Lalu aku tanyakan hal itu kepadanya. Beliau menjawab. Maka Nabi menjawab, Nabi itu membaca, aku membaca doa, ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana telah Engkau bersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku, sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air es dan embun. Masya Allah. Ini doa iftitah. Biasa pakai yang mana Pak? Allahu Akbar kabiro ya. Ya. Kalau saya kadang pakai kadang nggak tentu sih. Kadang pakai Allahu Akbar kabiro. Kadang pakai Allahumma ba'id baini. Ya, ya. Dan biasanya ini yang dipakai saudara kita di Muhammadiyah, yang pakai ini dia. Jadi Allahu Akbar kabira itu enggak dipakai mereka. Yang dipakai Allahumma ba'id baini. Saya itu ngajar di satu perguruan tinggi swasta Muhammadiyah ya. Jadi kalau ada ujiannya itu namanya ujian kompri ya, untuk S1 ya. S1 bahkan ya S1. Ada mata kuliahnya itu namanya AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi kalau saya tes mahasiswa itu, baca doa iftitah. Ini susah bener hafalnya. Karena agak berbalik-balik dia. Coba lihat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqathul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Tapi ini Masya Allah, permintaannya luar biasa ini. Ya Allah, sucikan hatiku ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah dari kotoran-kotoran, dari dosa, segala dosa lah, dengki, iri, sombong, ujub, sumah dan segala macam. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku sebagaimana bersihnya pakaian yang kotor sehingga disiram dengan air yang bersih. Itu doa kita Pak. Ya, jadi kalau saya kadang tergantung lah, mana mau pakai Allahu Akbar kabiro silahkan, mau pakai Allahumma ba'id baini pun silahkan. Sama juga ada riwayat dan itu sah-sah saja, banyak riwayat. Yang biasa kalau ruku kan yang kita baca subhana rabbiyal, apa ruku Pak? Subhana rabbiyal azim. Kalau ruku, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Nanti dalam versi hadis sahih Bukhari ya, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ya. Kalau kita kan biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana 3 kali kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang kita baca. Ada versi hadis yang lain nanti dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di bab anjuran untuk beramal di usia lanjut. Judulnya itu cakep. Anjuran amal di usia lanjut. Satu di antaranya, ya ini saya nggak tahu Bapak yang mana yang lanjut, saya nggak tahu. Kalau saya masih muda, ya saya masih 25. Kalau saya belum lanjut Pak. Iya Pak Haji ya. Bukan itunya, tapi ini luar biasa. Di hadis itu banyak versi hadisnya.
subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu versi hadis, subhanakallah wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nabi baca itu sampai akhir hidupnya nggak tinggal. Ya, yang dibaca ketika ruku dan sujud, fir ruku was sujud. Ya. Kalau kita banyak ilmu kan enak mau dipakai, Pak ya. Mau pakai itu ya silahkan. Nah, ya. Mau pakai mana? Ya Allahumma ba'id baini. Ini dihafal ini Pak. Pak Haji hafal nggak Pak Haji? Ya, karena biasa itu. Coba dibaca Pak, dihafal-hafal. Iya. Sekarang itu begini, kita ini kadang terlalu menggampangkan sesuatu sehingga kalau ini NU, kalau ini Muhammadiyah. Jadi seolah-olah Islam itu padahal NU dan Muhammadiyah itu kan datangnya belakangan. Tapi sebenarnya kalau baca Allahumma ba'id baini itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, itu hadisnya ada. Paham gitu Pak ya? Kalau Allahumma ba'id baini, kalau baca nanti subhanakallah bihamdik Allahumma ighfirli, itu juga ada hadisnya. Sama juga kunut nggak kunut, kalau yang kunut NU, kalau nggak kunut Muhammadiyah, bukan itu. Jadi terlalu mengkecilkan keilmuan itu. Kadang kita kan seperti itu. Jadi udah terkelompokkan, padahal itu memang ada dasarnya gitu. Sama juga begini, maaf. Kalau khutbah hari raya, ya Idul Fitri, Idul Adha terutama. Kan kalau satu riwayat, kan Nabi itu khutbahnya nggak 2 kali, sekali. Satu riwayat 2 kali juga. Jadi orang menggampangkan masalah. Menggampangkan. Kalau yang khutbahnya sekali, oh itu Muhammadiyah. Kalau yang 2 kali itu NU. Iya, jadi udah terkotak itu. Sebetulnya tidak seperti itu. Itu Islam. Ya. NU kan datangnya belakangan 1926. Muhammadiyah datangnya juga belakangan 1912. Al-Wasliyah juga 1930 kan belakangan itu. Sebelum itu jauh Islam sudah ada. Ya, cuma hebatnya ormas-ormas itu meneliti. Oh itu begini, alasannya begini. Ya silahkan saja. Tapi kalau kita sudah belajar hadis, ya udah ya. NU Muhammadiyah itu ya itu sekedar ormas saja dan versi ormas yang lain lah tentunya. Jadi begitu. Kalau kita baca Allahumma ba'id baini, wah ini orang Muhammadiyah ini. Allahu Akbar kabira. Ini orang NU. Ah bukan itu. Sama juga kalau di masjid itu kan sebetulnya masjid itu nggak ada masjid NU, nggak ada Muhammadiyah. Ya masjid itu untuk semua umat Islam gitu. Ya cuma kalau di Masjid Bani Umar contohnya karena subuhnya pakai kunut, ya itu bukan masjid NU, itu masjid yang mengamalkan mazhab Syafi'i kan begitu. Sama juga Masjid Imanuddin kan begitu Pak Haji. Jadi ini kadang orang nggak, wah itu masjidnya masjid NU. Nggak ada itu. Ya masjid itu ya masjid untuk umat Islam. Kadang kita berpikirnya kan sederhana aja. Ya, yang menjadi pemikiran kita kan selama ini kan seperti itu. Ya. Ya kebetulan kita mungkin dilihat dari latar belakang pendidikan kita dulu. Sekolah di mana? Oh, ini berarti begini. Padahal itu tidak seperti itu. Nah, kalau saya memang kalau latar belakang pendidikan saya itu semua masuk. Dari Al-Wasliyahnya ada, dari Muhammadiyahnya ada, dari NU-nya juga ada. Ngajar kebetulan di Muhammadiyah, ya pakai ini silakan saja gitu. Jadi kita pun luas untuk menghadapi itu. Ya, kita ini kadang enggak Allahumma ba'id baini. Wah, ini berarti Ustaz ini Muhammadiyah ini. Bukan Muhammadiyah. Itu bahkan kalau di hadis ini muttafaqun alaih. Hadisnya itu ittifaq sepakat para ulama. Jadi kalau saya pribadi kadang dhaif kita itu ya kadang pakai Allah mau ba'id baini, kadang pakai Allahu Akbar kabira, kadang pakai subhanarabbil azim. Ya, sama juga kalau itidal itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi versi yang lain kan sami Allahu man hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Itu ada riwayatnya, ya. Itu kan bahkan itu yang dibaca itu
Nabi nggak pernah baca itu, dalam riwayat kan begitu. Nabi nggak pernah baca Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi nggak pernah baca itu waktu sholat bersama Nabi. Ada makmum yang baca itu. Nah, maka malaikat datang kan seperti itu, memberitahu siapa itu, ternyata itu ini orang-orang yang bakal masuk dalam surga, itu yang dibaca. Rabbana walakal hamd juga ada riwayatnya, silahkan saja. Jadi dengan kita belajar hadis Bulughul Maram ini, pemahaman kita seharusnya semakin luas ya, semakin luas, semakin ya, kalau istilah orang sekarang semakin moderat lah dalam masalah fikih itu. Ya, karena kan banyak versi kan. Nah, tadi kan begini, ada yang lain lagi ya, takbir. Nah, kita lanjutkan. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslim bi isnadin munqati. Hadis dari Umar radhiyallahu an bahwa setelah bertakbir beliau biasanya membaca doa istiftahnya, dibaca begini setelah takbir sebelum Fatihah. Maha suci Engkau ya Allah, dengan pujian terhadapmu, maha berkah namamu, tinggi kebesaranmu dan tidak ada Tuhan selainmu. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini versi hadis yang lain lagi, cuman hadisnya munqati itu terputus, nggak sampai ke Nabi ya, sampai sahabat saja ya. Kalau tadi kan muttafaq alaih. Dah. Wa nahwuhu an Abi Sa'id marfu'an indal khamsa wa fihi kana yaqul ba'da takbir a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini versi hadis yang lain lagi. Nah, ini kan itu Pak, saya jelaskan tadi, inilah manfaatnya kita baca hadis Bulughul Maram. Jadi banyak versi. Ya. Nabi nggak baca Allahumma ba'id baini, Nabi nggak baca Allahu Akbar kabira, Nabi nggak baca subhanakallah wa bihamdik. Yang dibaca adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, silahkan saja. Boleh nggak digabung semua? Ya pilih satu, nggak boleh gabung semua ya, karena Nabi itu yang ngajarkan kalau baca ini gitu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalat bit takbir wal qira'a bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalik wa kana idza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa idza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqul fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha ay yaftarisha ar-rajul zira'aihi iftirasas sab'i wa kana yukhtammus shalah bitaslim. Akhrajahu Muslim. Artinya hadis bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasanya beliau membuka salat, mengawali salat itu dengan takbir, ya namanya takbiratul ihram, dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, tetapi pertengahan antara keduanya. Jadi kalau ruku, kepala Nabi itu nggak tunduk banget, nggak naik banget. Bisa dipahami Pak ya? Posisi kepala pas pertengahannya, ya. Kemudian daripada itu bila beliau bangkit dari ruku, beliau tidak akan bersujud sampai beliau berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah, tegak berdirinya. Jangan baru gini, baru sujud, enggak.
Sami Allahu liman hamidah. Ajak lurus, berdiri tegak ya. Kemudian bila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, bangkit dari sujud, beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk dengan sempurna, dengan tegak, duduk. Itu namanya duduk antara dua sujud. Pada setiap 2 rakaat beliau selalu membaca tahiyat. Itulah kalau sholatnya 4 rakaat, ya, ataupun 3. Ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian beliau duduk di atas kakinya yang kiri, itu duduk tahiyat awal, dan meluruskan kakinya yang kanan. Beliau melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan. Pak Haji, bisa dipraktekkan enggak? Maaf ya. Yang dilarang Nabi itu dalam hadis ini, Nabi itu melarang duduk di atas tumit. Bukan? Iya, itu yang betul. Yang salah, nah, ini yang enggak betul. Ini Nabi melarangnya. Duduk tahiyat awal. Ya, ini dilarang. Dalam versi hadis ini ya, dilarang. Oke, makasih ya Pak Haji. Duduk di kedua tumitnya ketika duduk antara 2 sujud. Ya, ataupun ketika tahiyat ya. Duduk antara 2 sujud ya. Kemudian beliau duduk di atas kakinya yang kiri, meluruskan kakinya yang kanan. Beliau melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan dan melarang meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Jadi sikunya itu diletakkan di bawah, di lantai. Nah, begini ya. Bisa Pak Haji ya? Ah, begitu. Itu seperti itu dilarang. Kan biasanya kan kalau kita kan begini. Ya, bukan begini. Beliau mengakhiri sholat dengan salam. Ya, biasa. Nah, ini versi hadis Imam Muslim. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza tatahas shalah wa idza kabbara lirruku wa idza rafa'a rasahu minar ruku. Muttafaqun alaih. Hadis bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya ketika beliau memulai sholat, ketika bertakbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Itu tadi sudah. Jadi begini tadi ya, sama ya dengan itu versi sama dengan Ibnu Umar. Kemudian dari wali muslimin an Malikin al-Malik bin al-Huwairis radhiyallahu anhu nahwa hadis Ibnu Umar walakin qala hatta yuhadi wa bihima furu'a uzunaihi. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Malik bin Huwairis, ada hadis serupa dengan hadis Ibnu Umar. Dia berkata sampai lurus dengan ujung-ujung kedua telinganya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang tadi yang riwayatnya di atas kan begini. Oke, gini pas bahu. Yang satu lagi hadis dari Imam Muslim yang bersumber dari Malik bin Huwairis, ya, jadi sampai ke ujung telinganya. Ininya tetap gini. Ya, begini Bapak Ibu ya. Jadi begitu. Kalau kita gini ya, kita kadang nggak jelas mana mau ini, ini aja. Jadi begitu. Iya. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadri. Wa'il bin Hujr berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan kirinya pada dadanya. Dada mana? Kalau ini kan perut, dada ini. Ini satu versi, ya. Ya udah tahu lah itu ya. Ini sebetulnya bukan baru ya, tapi karena kita belum baca riwayat aja, ya.
Ini banyak hal yang ditelangkan. Jadi intinya kenapa banyak hadis seperti ini, Nabi itu bijaksana. Tapi ada sebagian orang, wah Ustaz berarti Nabi nggak konsisten ya sholatnya. Nabi nggak istiqomah, kadang begini, baca rukuk tadi segala macam. Oh, bukan Nabi tidak istiqomah, justru Nabi memberikan contoh banyak hal sehingga itu sama-sama sah atau sama-sama legal, begitu. Memahaminya begitu. Ya, kalau dalam apalagi nggak mesti istiqomah dengan satu amal ibadah ya. Maksudnya dengan contoh ini ya. Itu nggak mesti mau pakai Allahumma ba'id baini ya. Silahkan. Nggak mesti kita pakai Allahu Akbar kabira sampai mati kita seumur hidup. Nggak mesti. Nggak mesti pakai Allahumma ba'id baini. Silahkan saja gitu. Ya. Jadi bagi kita kalau melihat orang ataupun membaca tulisan-tulisan, membaca buku dan segala macam, kalau udah seperti ini kan cakep, kita udah paham. Intinya apa? Oh, itu ternyata boleh. Oh, itu ada riwayatnya. Itu ada sumbernya. Kan cakep. Ya. Kenapa? Ya namanya orang ngaji itu kan beda pemikiran dengan orang yang tidak ngaji. Ya, orang yang pengaji itu kan tentu pemikirannya ya karena dengan sesuai dengan yang diperoleh itu sehingga kita bisa memahaminya. Makanya bagi kita semuanya yang ngaji ini nanti pulang ngaji sampai rumah disampaikan kepada istri, kepada sang suami, kepada anak, oh begini kan begitu, cakep. Ya ini hanya sekedar penambahan ilmu saja, penambahan wawasan. Apa yang kita sudah amalkan selama itu sudah benar. Tinggal nambah, tinggal memperbaiki aja. Contohnya, kadang rukuk belum posisinya pas, dibenerin. Ketika berdiri, i'tidal belum benar, benerin. Kan seperti itu. Ketika sujud tadi bagaimana kedua jari-jari kakinya benerin. Kan seperti itu sehingga kita paham itu. Sampai di sini silakan kalau ada mau bertanya. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kalau di sini sama-sama kuat Pak Haji. Iya. Jadi ya kita paham, maklum lah kalau kita dulu ngaji-ngaji sama guru kita dulu. Ya karena mungkin gurunya satu keterbatasan ilmu ya, maaf. Keterbatasan ilmu itu banyak sebab. Karena nggak banyak baca. Ya, atau keterbatasan ilmu satu memang dia taunya hanya itu. Ya sama juga, saya pun dulu guru ngaji saya itu mengajari begitu, nggak ada itu yang begini. Yang begini aja kan. Dulu guru ngaji saya nggak pernah ngajari Allahu Akbar kabiro. Ya karena mungkin saya dididik dengan orang latar belakangnya dari Nahdlatul Ulama ataupun yang selain itu. Tapi kalau memang dari guru kita dulu, ketika memang di sekolah, ya sekolah-sekolah itu mungkin berbasis dengan Muhammadiyah yang nggak diajari Allahu Akbar kabiro, yang diajari Allahumma ba'id baini. Kalau di dulu waktu kita sekolah doa kunut itu ya, tapi nggak ada doa kunut versi Muhammadiyah, nggak ada ya. Nah, subuh itu nggak ada. Nah, makanya dengan seperti itu sah-sah saja gitu. Mana yang kuat sama-sama kuat, silahkan saja. Iya. Jadi begitu. Anak saya itu yang nomor 2
Kalau SD-nya di sekolah Muhammadiyah, SMP-nya di sekolah NU. Jadi Buya katanya, pertama kali masuk ke NU, Buya doa kunut apa itu apa sih katanya? Nanya dia. Tapi setelah tahu, setelah masuk, ternyata dia versinya begitu. Jadi begitu Pak Haji. Ya gak apa-apa lah, silahkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini bukan NU dan Muhammadiyah, tapi itu ada riwayatnya. Begitu. Termasuk begini. Ya, kaki itu agak direnggangin. Iya. Ya itu tadi. Iya, iya. Ya, ini kan hadis yang di Bulughul Maram tentu tidak luas. Nanti baca versi-versi yang lain, riwayat yang lain. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Jadi itulah hebatnya Nabi itu. Membuat variasi. Iya, Pak? Iya. Jadi, tapi bukan direkayasa ya. Tapi memang itu ada dasarnya. Ya, beramal itu apalagi sholat harus ada sumbernya. Itu Al-Quran ataupun hadisnya. Kalau nggak ada pendapat para ulama. Begitu Pak Haji ya. Ada lagi silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya, ini hadis dalam keadaan normal. Ketika dia ketika dalam keadaan tidak normal, maka versi hadisnya lain lagi. Sholatlah di mana arah kendaraanmu, itulah kiblatmu. Itu ada hadisnya juga. Yang kita bacakan semuanya normal. Ya, ruku kayak mana, sujud gimana. Tapi ketika memang tidak bisa ruku, sujud sempurna, maka sholatlah gimana bisanya. Jadi yang ini, saya tadi sudah jelaskan, yang ini dalam keadaan yang normal. Ketika tidak normal, maka berpindah, beralih pilihan, choice-nya berpindah, alternatifnya berpindah. Paham maksudnya Pak? Ketika sakit, choice-nya, pilihannya, alternatifnya berpindah. Tapi ketika tidak sakit, ini dia. Artinya Islam agama yang luas. Islam agama yang memahami kondisi muslimnya. Kalau ini dipaksakan, kacau. Cuma sujud tadi, rukuk tadi, harus begitu. Wah, itu nanti Islam zalim. Justru seperti ini normal. Tapi ketika tidak normal, maka ada pilihan lain. Ya, macam sedang sakit, nggak bisa berdiri, itu kan anormal. Keadaannya tidak normal. Maka pilihannya lain. Ya sama juga ketika haji, ketika tawaf, itu kan yang normal kan disunahkan mencium hajar aswad secara langsung. Tapi ketika tidak normal, banyak orang dan mengkhawatirkan sakit dan segala macam, maka berpindah dia. Itulah fikih itu luas. Jadi nggak bisa dipaksakan Pak Haji. Bapak di rumah sakit, tempat tidurnya begini, kita ngadep ke sana, kiblatnya ke sana, putar tempat tidur. Wah. Dibilang orang nanti ini mau ngapain lah. Ingat, Islam agama yang mempermudah. Nanti di kereta, cari dia, Pak sholat. Oh, udah duduk aja di situ, udah selesai. Kecuali kalau ada musola.
Tapi sekarang kereta-kereta yang new generation itu semua ada tempat musolanya kecil. Itu bisa untuk sholat. Saya dari Senen ke Madiun, ya mau lihat anak ke Gontor itu ada tempat sholat. Nah karena itu silakan. Ya kalau nggak ada gimana mau dipaksain? Bapak cari sholat, tempat sholat sementara itu belum tentu bersih atau tidak dan segala macam. Sama juga tadi di pesawat. Akhirnya dia cari tempat di belakang kan, tempat duduk pramugari mungkin ya, di belakang kan. Itu kan orang-orang, itu bukan orang berilmu, itu ilmunya nanggung. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Ini susah orang seperti ini. Itu ngajinya setahun cuma sekali, 2 kali, pembukaan sama penutupan. Jadi begitu, baca bukunya pun enggak banyak. Ngajinya pun cuma satu ustaz aja. Enggak, ya artinya itulah. Itu orang-orang yang seperti itu, itu susah kita. Pokoknya ustaz kalau sholat ya begini. Pokoknya kalau berwudu ya begini, ya repot kita. Ada dalam itulah saya ingin mengatakan, itulah anugerah kita beragama Islam itu kan begitu Pak Haji. Maaf bagi orang disabilitas itu, kalau seandainya sholat dipaksakan seperti normal, zolim nggak Islam tuh Pak? Bubar orang nggak mau masuk Islam. Kenapa? Sulit benar Islam ini, mesti begini. Padahal dia penyandang disabilitas, tentu beda. Ritmenya, choice-nya itu tadi, alternatifnya Tapi kalau kita normal, ya jangan seperti itu nggak sah. Jadi seperti itu Pak Haji ya, it's okay ya. Ada lagi Pak? Ya silahkan. Saya menganggap itu nggak ada. Enggak. Tapi kalau ada nanti kita cek lagi. Ya. Pak Komar, siapa namanya? Waalaikumsalam. Maksudnya ditutup gimana? Anggota sujud itu termasuk kening atau jidat. Jidat maka dibuat tidak ada halangan yang melapis tidak ada halangan apapun untuk ke tanah, ke lantai. Dia harus terbuka. Jadi kalau ada orang begini itu nggak sah. Itu bukan jidatnya yang sujud ke lantai tapi pecinya. Enggak. Ada orang sholat begini. Jadi ini dia. Makanya kalau sholat itu ya kening, jubah ya bahasa Arab, jidat atau kening. Begitu Pak ya. Nah, udah Bapak udah pas itu gitu. Nah, tinggal sujud gini nah. Ustaz, kalau sujud apakah mesti jidatnya digosok-gosok? Nah, biar supaya hitam katanya. Itu ilmunya nanggung itu. Ya, min asari sujud itu bukan itu. Min asari sujud adalah kehidupannya semakin lama semakin baik sama orang. Itu baru min asari. Bukan kening 2, hitam di sini itu. Wah, itu orang segini ya atau begini ya, itu nggak ada urgensinya, nggak ada kaitannya dengan sholat. Kebetulan mungkin pas itu jidatnya pas lagi hitam aja gitu. Jadi jangan itu Ustaz orangnya hebat tuh Ustaz, orangnya rajin sujud, kenapa jidatnya hitam Ustaz? Enggak. Ya, bukan mesti digosok-gosok kan, bukan. Maka carilah tempat sujud yang empuk. Gitu dia. Begitu Pak ya. Cukup. Insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.